Sobat Sidika, kembali dengan saya Tiu pada podcast Sidika seputar informasi Dinas Kesehatan Kota Kediri. Salam sehat buat kita semua. Saat ini podcast Sidika sedang memasuki episode yang ke-9. Bidan adalah sebuah profesi yang sangat mulia. Kenapa? Karena seorang bidan akan membantu ibu dalam kehamilannya, dalam persalinan dan juga setelah melahirkan, sehingga didapatkan bahwa seorang bayi atau manusia kecil yang mungil hadir di dunia untuk menikmati keindahan yang ada di dunia ini. Nah, Sobat Sidika, pada tanggal 24 Juni diperingati sebagai Hari Bidan Nasional. Nah, saat ini podcast Sidika sedang kedatangan tamu seorang bidan yang sudah sangat senior. Beliau sekaligus juga Ketua IBI Cabang Kota Kediri. Beliau adalah Ibu Darmining, Esos STR Kep MK. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Dewo. Terima kasih Ibu sudah mau hadir di podcast Sidika saat ini. Ibu, sekarang kan Ibu sedang memakai bajunya IBI ya Ibu. Nah, Bu, Bu Darmining ini menjadi bidan sudah berapa tahun Ibu? Saya lulus itu tahun 1984. 1984. Ini cerita ya sedikit. Iya. Dulu saya pengen menjadi bidan. Nah, begitu saya kuliah, masuk saya itu bidan, ternyata tahun 1980 itu ada peralihan. Kalau dulu kan kalau sudah tenaga bidan di Jawa Timur terutama ya itu sudah tidak dibutuhkan di PNS atau menanti ke depannya diangkat ke negeri. Itu kalau sudah cukup kebutuhan ya sudah berarti ditutup. Nah, setelah itu saya masuk ke perawat, ternyata itu sudah ditutup, tapi masuknya itu masuk bidan karena ada peraturan pemerintah akhirnya ditutup. Saya tapi tetap kuliah perawat tapi tidak ada di bidan gitu loh. Oh, seperti itu. Itu tahun 84 itu Ibu. 80. Lulusnya tahun 84. Apa yang dulu SPK itu Ibu? Iya betul. Betul. Setelah lulus SPK tapi dicetak bidan. Iya, kita kurikulumnya itu ke arah kebidanan. Begitu lulus ya bisa menolong gitu. Oh, seperti ceritanya itu. Iya. Berarti sudah lama ya Bu, 84 lulus, sekarang berarti 37. Iya, insyaallah. Sudah lama nggih. Nah, pada waktu itu keputusan untuk menjadi seorang bidan itu dari Ibu sendiri atau dari orang tua atau dari siapa gitu? Oh, gini ceritanya. Cita-cita saya dulu jadi guru. Oh, guru. Ceritanya seperti itu. Saya daftar dulu kan ada SPG ya di Sidoarjo itu terkenal. Saya tes, tidak masuk terus saya alih ke bidan. Jadi lagi bidan, saya kuliah di rumah sakit itu loh, Siti Khotijah sepanjang. Di situ saya masuk. Di situ kan memang pendidikannya dulu memang bidan, bukan perawat karena ada peraturan sehingga alih jenjang itu. Terus akhirnya ya mau tidak mau di sini juga membantu orang lain ya, juga meneruskan melahirkan seorang generasi penerus bangsa. Kalau guru juga mencetak sama aja. Jadi bismillah saya masuk, alhamdulillah tes itu masuk di sini. Berarti Ibu setelah lulus pendidikan itu sudah langsung jadi PNS apa PTT atau gimana atau? Dulu lulus saya istirahat, lulus SPK itu saya istirahat 1 minggu cuman. Nanti dipanggil. Terus kalau di sana kan ada pengabdian ya, 2 tahun pengabdian di area di wilayah Muhammadiyah seluruh Indonesia. Kebetulan saya ditaruh di Nglete, saya kan asli Mojokerto. Oh, ngaten. Saya di Nglete ini Nglete Kandat. Kabupaten. Itu 2 tahun, kemudian saya pindah di rumah sakit Muhammadiyah yang dulu. Itu 1 tahun, terus kerentek pengen jadi pegawai negeri lah gitu. Kalau dulu kan enak pegawai negeri, pemerintah yang butuh. Kita hanya tes gitu. Alhamdulillah saya tahun 1988 berangkat ke negeri. Terus di kota ini kan di Puskesmas Campurjo. Berarti PNS pertama di Puskesmas Campurjo. Betul. Loh, Ibu sebenarnya tugas mandiri dari bidan itu sendiri seperti apa itu? Tugas mandirinya bidan itu. Tugas mandiri dari bidan tuh
kita kan enak ya, kalau memang sudah lulus betul bidan, kita sudah memenuhi syarat untuk berpraktek ya sebagai bidan, ya enak, kita punya kepuasan tersendiri, bisa membantu orang lain, yang paling tidak bisa apa itu wewenang dari bidan kan nolong persalinan ya, itu tugas mandiri asli ya, kan itu praktek sendiri, izin sendiri, tanggung jawab sendiri kan itu. Dari situ kesehatan ibu dan anak kita bisa apa itu melaksanakan dengan sesuai dengan wewenang bidan, ya senang sekali. Iya. Gitu. Berarti kan kesehatan ibu ya ibu sama bayi, balita dan anak. Nah, untuk adakah tantangan sendiri untuk menjadi seorang bidan Bu? Karena kan urusannya sama nyawa juga ya kan, melahirkan. Tantangannya ada enggak Bu? Kalau tantangan itu, kalau zaman dulu sama sekarang kan beda ya. Iya, kalau zaman dulu bagaimana? Kalau dulu saya lulus itu tahun 1984 itu begitu terjun di masyarakat, tidak ada yang kita toleh. Nggak ada, masih sedikit ya Bu? Tren itu masih sedikit kayaknya. Temannya jauh-jauh, satu kecamatan mungkin ada 2 gitu ya. Tapi jauh, saya dulu di Kandat itu, di desa Ngletih itu, di Wates baru ada, itu aja perawat. Sama juga masih junior saya. Itu jauh lumayan, berapa kilo itu. Nah di situ bekerja sendiri, ilmunya alhamdulillah. Kalau dulu itu kuliah SPK untuk bidan itu punya rumah sakit, begitu kuliah langsung sambil dinas. Jadi semua ilmu yang kita miliki atau disampaikan kepada mahasiswa itu langsung diaplikasikan. Jadi langsung melaksanakan apa yang diterima di formal pendidikan, kelas, kemudian di lahan atau di rumah sakit kita melaksanakan tugas. Jadi enak gitu. Begitu lulus enjoy aja, kita bisa untuk melakukan segala sesuatu keterampilan. Paling tidak kan sebagian besar itu kita sudah memiliki dan kita bisa melaksanakan. Kalau sekarang gimana Ibu? Kalau sekarang kan pendidikannya kayak punya rumah dulu sakit. Nanti praktek terus MOU dengan rumah sakit. Dan itu bukan rumah sakitnya sendiri. Kalau dulu rumah sakitnya sendiri enak. Berarti gitu. Bu Darmini dulu lulusannya sepanjang sana ya? Iya, sepanjang. Di sana ada rumah sakitnya sendiri. Iya, semua. Dulu kan terkenal SPK Gambira. Iya. Kan saya lulusan sana Bu. Sama kan? Gitu kan langsung terjun ya. Iya. Gitu. Jadi lebih. Kayaknya dulu tuh kalau zaman dulu saya pernah dengar itu Ibu, kayaknya ikatan dinas gitu loh. Sepertinya. Iya betul. Berarti Bu Darmini ikut itu juga, termasuk betul. yang itu. 2 tahun. Setelah itu baru cari sendiri atau bagaimana? Cari sendiri langsung itu. Iya. Itu. Iya, alhamdulillah. Berarti Bu Darmini dulu kan nempuhnya SPK itu ya 3 tahun dengan kebidanan. Bukan, 3 tahun itu SPK murni. Baru kemudian 1 tahun itu. Setelah segini, setelah 3 tahun pengabdian. Saya PNS. Setelah PNS dalam waktu proses PNS ini saya ngambil kebidanan. B2B itu B2B yang 1 tahun itu ya Bu. B2B Iya. Terus sekolah terus. Iya, tapi kalau dulu lulusan SPK itu kan juga bisa prakteknya kan juga di rumah sakit, di kamar bersalin kan juga ada prasat untuk menolong persalinan juga. Ada targetnya ya. Iya, ada targetnya. Nah, berarti kan waktu itu kan Ibu sudah 3 tahun SPK, terus P2B 1 tahun, baru melanjutkan lagi D3 kebidanan 3 tahun. Setelah itu S1 itu D4 1 tahun. Ada lagi tambah lagi S2-nya. Profesi. Iya, sekarang ada profesinya ya. Jadi saya kuliah kebidanan mulai dari SPK kebidanan itu 9 tahun. Berarti sudah ngelontok ya Bu ya. Bidan spesialis ya. Iya betul. Bidan. Iya, berarti sudah melekat jiwanya bidan itu di Bu Darmini. Karena apalagi sekarang sudah 37 tahun ya Bu. Sudah senior sekali. Saya masih terlalu Bu, kalau saya masih bayi gitu. Nah, tadi kan tugas mandirinya kesehatan ibu dan anak ya Bu, mulai ibu prahamil, hamil, melahirkan, pasca, busui bayi, ya sampai KB ya Bu ya. Prahamil terus nggak bisa.
Nah, gimana Ibu sekarang? Saya mau tanya dulu. Suka dukanya jadi bidan? Lebih banyak sukanya atau dukanya? Sukanya saja ya. Iya, ya, monggo. Sukanya sangat suka sekali karena itu memang profesi yang saya geluti dari awal dan saya cintai sekali karena satu kita bisa bermanfaat untuk orang lain ya, terutama ya. Kemudian bermanfaat untuk orang lain di samping orang lain di luar kesehatan ibu dan anak ya. Kita juga sangat puas lah membantu seorang sesama perempuan ya, untuk melahirkan atau menghadirkan seorang bayi, seorang generasi penerus bangsa ini nanti, dan berlangsung atau macam prosesnya bagus atau itu nanti yang penting kita bisa menolong dengan baik ibu dan bayi selamat itu sangat senang sekali. Ya, dan tidak semua persalinan mulus seperti yang kita bayangkan protokol. Nah itu baru dukanya mungkin. Iya, kan semua persalinan tidak selalu mulus kan. Tiap ibu pasti berbeda-beda ceritanya. Kayak saya melahirkan 2 anak aja sudah beda. Apalagi Bu Darmini kan sudah menolong berapa persalinan Bu? Ribuan. Banyak. Nah, ini ada cita satu loh. Saya dulu waktu lulus, saya belum di positif dan masih perawat, kan di Travedia. Saya dipanggil ke suatu daerah kan banyak daerah mana? Jalannya daerah Wates ya. Daerah Wates itu kan banyak hutan ya, termasuk dulu. Kalau sekarang enggak Bu. Butuh kanan dan kiri itu hanya jalan setapak ini yang bisa dilalui. Nah, sepeda motor saya itu berani dipanggil kan dulu kan masih banyak panggilan untuk operator di rumah. Dipanggil seperti ini. Saya masih baru jadi lulus loh. Iya, masih 2 bulan kalau nggak salah. Itu bapak suaminya si ibu mau melahirkan ini datang, Bu Bidan, saya mau minta tolong, istri saya mau melahirkan, tapi anak saya sudah lahir. Lah, aneh kan ya? Sudah lahir gitu. Iya, sudah lahir, tapi tidak tahu lahirnya apa itu nggak ngerti. Ya sudah kalau gitu saya sudah siap, semuanya saya siapkan. Dari sana, dari Ngeleteng. Saya nggak ngerti tuh masih belum tahu jalan loh. Sendirian Bu? Sendiri sama bapak ini suaminya si ibu melahirkan. Ke sana ternyata saya buka itu apa? Letak jungcang kaki ini sudah keluar 1 jam, kaki 1 biru itu sudah ditunggu Mbak Dukun, sudah sewengi semalam. Terus akhirnya saya berikan suatu, saya lihat sudah memang pembukaan lengkap, sudah ini lahir. Bismillahirrahmanirrahim, saya harus berjuang dan bisa menurut teori yang saya miliki. Sungsang kakinya 1 itu keluar sudah 1 jam katanya, sudah diadat sama Pak Dukun, pengalaman aja ya. Terus saya lahirkan Bismillah, itu bisa alhamdulillah saya pimpin. Dulu kan di tanah ya, lahir di bawah, lahirkan anak kedua melahirkan saya dengan teori yang saya saya miliki yang dapat, kemudian saya lahirkan alhamdulillah lahir dengan selamat. Jadi saya tuh nolong sendiri, saya tuh keluarkan nangis buareng, nangisi bayi alhamdulillah hidup, ibunya juga selamat, bayi selamat. Saya di Jarno Dewi itu itu saya aduh saya sangat bangga ya Bu, seneng banget, saya sangat bahagia sekali karena bisa menolong kasus seperti ini dengan baik. Dulu kan nggak macam-macam, sekarang kan didik soalnya gitu ya. Kalau dulu pokoknya berarti waktu menolong itu jenengan ya sempat stres gitu ya Bu? Saya tak tahu jalan juga gitu. Pada waktu sungsang lagi kaki 1. Iya, baru pertama kali saya itu terjun 2 bulan. Itu Bu, suatu pengalaman yang benar-benar membuat kita Bu, mesti keinget terus. Soalnya kan baru lulus. Terus itu juga sungsang sendirian, apalagi zaman dulu ya Bu. Kalau dulu sekarang kan pakai HP, minta tolong temen bisa. Kalau dulu mau telepon kemana dulu, seperti itu. Temannya nggak ada. Lah katanya jenengan tadi kan ngetes sama Wates, temennya jauh-jauh. Iya. Nah, berarti itu kan salah satu duka-dukanya juga Bu ya. Tapi kalau sudah menolong bayinya dengan selamat, ibunya selamat, bahagia sekali. Saya bisa berguna untuk orang lain. Amin ya. Nah itu ladang ibadah kita semua Ibu, termasuk Bu. Bu Darmini selama menjadi bidan pernah nggak merasa lelah, stres, ataupun gimana?
wis kesel lah gitu seperti itu. Ya mesti pernah toh Mbak Tiu, namanya manusia biasa, semuanya capek. Bidan juga manusia biasa. Iya, kita tahu bahwa praktek mandiri itu 24 jam. 24 jam. Iya, sewaktu-waktu orang melahirkan kan tidak ngerti waktu. Iya. Mau jam berapapun, mau kita tidur nyenyak, seolah tidak sama suami. Ya harus bangun, apapun yang terjadi. Nah, kalau pasiennya itu banyak, ya otomatis sangat lelah sekali dan jenuh. Kadang-kadang memang titik jenuhnya itu ada, ya. Nah, titik jenuhnya ada, tapi melihat situasi dan kondisi memang itu tugas ya, dan kita juga bisa minta bantuan pada teman kita yang betul-betul juga profesional dan terampil kita minta bantuan pada teman. Jadi tidak sendiri saya untuk menolong persalinan, tapi ditemani dengan teman yang terampil gitu. Karena itu memang untuk mengurangi beban juga. Iya, beban pikiran juga ya Bu, ketegangan. Ya betul. Kalau ini sama mau ketegangan itu dimiliki sendiri, tapi kalau ada teman 2 atau 3 kan dibagi 3. Iya, berarti ada lebih ringan. Buat apa Bu? Ngobrol, ya, konsultasi. Betul. Nah, saling membantu. Bu Darmining kan selama menjadi bidan pasti nggak seperti kata Bu Darmining ya tadi nggak mulus-mulus saja, pasti betul. Kadang ada permasalahan dalam persalinan. Nah, gimana Bu? Misalnya ada kondisi, ada sesuatu yang tidak diinginkan entah pada ibunya, entah pada bayinya, itu kira-kira penanganannya seperti apa Bu? Ya. Pengalaman Bu Darmining. Ya, memang tidak semua persalinan itu mulus ya. Tidak, kalau persalinan datang langsung lengkap, langsung brojol, enak banget, tidak ada masalah. Alhamdulillah, memang sangat senang sekali ya, kita tidak capek juga. Tapi kalau setiap orang punya karakter sendiri-sendiri, ya, setiap wanita itu kan unik ya. Jadi wanita pada wanita, unik ya toh. Jadi kita harus bisa memahami apa yang sebagai memang orang melahirkan kan sakit ya. Kadang melahirkan pertama sama kedua aja udah beda rasanya. Dan psikologis orang juga tidak sama lah. Disitulah kita bisa mempelajari apa yang dialami oleh ibu dari awal itu memang anamnesa gitu. Anamnesa dari awal ada apa gitu. Tapi ya situ apapun yang terjadi, memang persalinan tidak semua mulus. Di tengah-tengah persalinan itu mungkin ada komplikasi yang sekarang mungkin ada perdarahan atau ibu yang keadaan situasi dan kondisi tidak bagus, atau mungkin bayi juga tidak bagus, kondisi yang tidak bagus, ya mau tidak mau kita harus memberikan suatu motivasi dan bisa memberikan motivasi itu bisa membawa ibu itu ikut kepada kita untuk dibawa kemana kita kalau mau dirujuk itu bisa kadang-kadang kan wangel tuh Bu. Mau dirujuk tidak mau, sudah di sini saja. Itu harus bisa membujuk pasien itu, memang di samping membujuk dalam arti kebaikan, bukan membujuk biar ya bisa ditangani dengan pas dan benar tempatnya, dan juga selamat semuanya, sehat ibu semua, dan bayi selamat gitu. Banyak dukanya itu ya jantung iki rasane Mbak Tiwu deketnya cepat turun kalau ada perdarahan. Namanya perdarahan itu bukan hanya perdarahan sor biasa seperti keran sor gitu. Sering ya, pernah ya Bu seperti itu? Pernah Bu, sering itu. Nah itu loh. Sering. Nah Bu, kemudian dalam profesi ini Bu seperti bidan, karena kan dilihat dari ceritanya itu bidan karena menolong nyawa, 2 nyawa kan Bu yang harus diselamatkan seperti itu. Nah, dari profesi ini apa yang bisa dipelajari Bu sebagai bidan? Saya kan tantangannya banyak seperti itu. Sebagai bidan itu memang kan ilmunya teknis ya, harus dipelajari. Jadi tidak boleh malas-malas untuk mencari update ilmu. Pas waktu belajar juga harus tenanan ya, harus betul-betul diperhatikan. Teknis itu penting sekali untuk kelancaran atau proses persalinan yang betul-betul sesuai dengan standar. Itu aja kadang-kadang masih ada kesulitan, apalagi ya. Lah itu setiap saat kan mesti ada update ilmu itu ya, baik itu keterampilannya atau ilmunya, cara penanganan dan sebagainya. Jadi ya kalau ada pelatihan ya ikut, kalau ada seminar-seminar atau harus ikut yang sesuai dengan kompetensi kita. Itu yang paling dan utama. Update ilmu itu terus
Karena berbagai metode persalinan sekarang juga sudah banyak. Betul, Mbak. Jadi harus memang update ilmu biar tidak ketinggalan dengan dan bisa nanti selamat juga ya Bu, Ibu dan Mbaknya. Nah, sekarang yang terakhir Bu Darmining. Untuk calon bidan. Nah, kan Bu Darmining itu seorang bidan yang sudah senior sekali menurut saya. 37 tahun loh Bu, sudah sangat senior. Apalagi sekarang kan saya juga ketua IBI ya Bu, cabang Kota Kediri. Nah, pesannya untuk para calon bidan yang saat ini masih sekolah menempuh pendidikan itu apa Ibu? Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk adik-adik calon bidan, janganlah pada waktu proses pembelajaran itu meremehkan suatu teori atau materi yang disampaikan oleh para dosen ya. Jadi apa yang disampaikan itu semata-mata semua untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan dan keterampilan calon bidan itu sendiri. Dan kalau ada dosen rada kereng, itu jangan dibenci, itu salah. Padahal orang kereng itu namanya manusia ya, pengen mahasiswanya itu memang pinter-pinter, terampil-terampil, dan kualitas lulusannya juga pengen yang bagus-bagus. Maka dari itu mari kita tidak calon bidan sekarang aja yang mempunyai dosen yang kereng itu untuk memacu suatu semangat untuk belajar, jangan mengabaikan hal-hal yang seperti itu, karena itu sangat bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya itu menjadi lulusan bidan yang profesional. Ingat, ke depan semakin lama kita semakin banyak kasus dan banyak tantangan yang kita hadapi. Tidak seperti yang dulu. Sekarang peraturan semakin banyak, undang-undang juga ya tahu semakin ketemu permenkes dan sebagainya, ada saat aturan-aturan yang bisa membuat kita itu memang bergeraknya tidak leluasa seperti dulu. Memang betul-betul wewenang bidan itu diterapkan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Tuh, semoga adik-adik calon bidan bisa menerima apa yang saya sarankan, semua demi kebaikan sebagai calon bidan. Nanti kalau sudah lulus, jadilah bidan yang profesional. Gitu ya. Terima kasih banyak Bu Darmining. Selamat Hari Bidan. Terima kasih. Semoga semakin kedepannya bisa terus membantu para ibu-ibu dan bayi balita anak. Amin. Sobat Sidika, demikianlah kebersamaan kita bersama Bu Darmining dalam menyambut Hari Bidan Nasional tanggal 24 Juni, di mana itu diperingati setiap tahun untuk mengingatkan para bidan dan juga peran sertanya dalam membantu kehamilan, persalinan, dan juga anak bayi balitanya, seperti itu. Nah, Sobat Sidika, tetap follow IG Dinkes Kota Kediri dan subscribe YouTube Dinkes Kota Kediri, serta ikuti Facebook Dinkes Kota Kediri. Semoga kita selalu sehat dan angka kematian ibu dan bayi dapat selalu dicegah dengan profesionalisme para tenaga kesehatan, terutama para bidannya. Nah, terima kasih. Salam gemas, sehat, bugar, produktif, ceria. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Darmining waktunya.